Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mujib dari Politeknik Mesin. Saya pada reguler B dan saya mendapatkan kelas di C301. NIM saya 23 10 90 3009. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi ortogonal. Mari kita lanjut pada materinya. Sebelum itu, kita harus memahami dulu apa itu proyeksi ortogonal. Nah, proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap proyektornya. Garis-garis yang memproyeksikan benda terhadap bidang proyeksi disebut proyektor. Selain proyektor tegak lurus terhadap bidang proyeksinya, juga proyektor-proyektor tersebut sejajar satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa contoh proyeksi ortogonal yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Nah, yang pertama itu ada proyeksi ortogonal dari sebuah titik. Kita pahami dulu dari gambar ini ya. Nanti kita akan membuat contohnya dengan gambar sendiri. Oke. Di situ ada sebuah titik yang dengan ditandakan dengan huruf A. Lalu yang bergaris tegak lurus itu yang bernama proyektor. Oke. Nah, dan yang berbentuk persegi itu dinamakan bidang proyeksi ya. Dan yang setelah garis tegak lurus yang melintasi bidang proyeksi itu disebut dengan proyeksinya. Nah, di sini coba kita buat contoh dengan gambar tersendiri ya. Oke, di contoh pertama itu ada contoh proyeksi ortogonal dari sebuah titik ya. Jadi pertama-tama kita membuat sebuah bidang proyeksi yang terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Infinite Decision. Untuk kawan-kawan semuanya boleh mencoba aplikasi yang lain, boleh dengan menggunakan ini. Nah, setelah membuat bidang proyeksinya, kita membuat titiknya, karena tadi kan persyaratannya contoh pertama itu dengan sebuah titik ya. Oke, kita taruh di sini ya. Kita kasih gambar supaya lebih jelas titiknya ya. Nah, setelah itu kita kasih kita tebalannya kita kecilin dulu. Nah, setelah itu kita kasih garis proyeksi ya. Nah, dan juga ya, setelah melintasi bidang proyeksinya, dia juga menghasilkan ini ya, titik juga di sini ya, di bidang proyeksinya seperti itu. Kita harus sejajar dengan garis proyektornya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh, namun dari gambarnya kita harus sejajar. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini kita kasih titik lambang A. Di sini kita kasih B. Nah, ini garis yang sebelum melintasi bidang proyeksi itu dinamakan garis proyeksi ya, garis proyeksi. Nah, dan ini yang berbentuk persegi ini dinamakan bidang proyeksi. Dan ini garis yang setelah melintasi bidang proyeksi disebut dengan
proyektor. Itu. Nah, ini contoh yang pertama ya. Nah, begitu pula contoh yang kedua, yaitu proyeksi ortogonal dari sebuah garis. Kita pahami dulu dari gambar tersebut bahwa sama ya, perbedaannya ini dengan sebuah garis. Jadi di masing-masing titik sudutnya memiliki garis tegak lurus yang bernama proyektor dan menghasilkan gambar proyeksinya yang di dalam bidang proyeksi. Oke, kita langsung saja pada contoh tersendirinya. Oke, di sini kita membuat contoh gambar itu ya. Contoh yang kedua yaitu proyeksi ortogonal berupa sebuah garis. Nah, pertama-tama kita seperti tadi ya, membuat bidang proyeksi yang terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Nah, setelah itu kita membuat garisnya sesuai contoh tadi ya, garis. Nah, sebentar, biar lebih sejajar. Seperti ini aja. Oke. Dari sebuah garis memiliki beberapa sudut ya. Di sini terlihat bahwa memiliki dua sudut, yaitu satu kita lambangkan dengan A. Sini yang kedua itu sudut B. Nah, tadi tertulis itu dari masing-masing sudut memiliki garis tegak lurus yang disebut garis proyeksi ya. Jadi seperti ini contohnya. Kita berikan beda warna aja ya biar kita lebih jelas. Nah, seperti ini. Kecilkan. Ini kita beri garis proyeksinya. Misalkan ini sudah sejajar dengan sudutnya ya, sudut garis. Nah, seperti itu. Dari masing-masing sudut kita beri garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Dan ini nah, di sini menghasilkan gambar lagi ya, garis lagi seperti biasa gitu. Nah, garis ini ya, yang hijau ini tadi apa, kita ini disebut dengan garis proyeksi. Karena apa? Karena garis ini belum melintas bidang proyeksinya. Ini disebut proyeksi, garis proyeksi. Nah, namun garis yang sudah melintas ini dinamakan dengan proyektor, garis proyektor. Nah, ini yang berbentuk persegi ini dinamakan dengan bidang proyeksi. Oke. Jadi ini adalah sebuah contoh dari proyeksi ortogonal dari sebuah garis ya. Contoh yang kedua. Oke, pada contoh berikutnya yaitu ada proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Nah, jadi pada contoh ini lebih banyak ya titik sudutnya. Dan juga lebih banyak menghasilkan garis proyeksinya. Oke, mari kita membuat contohnya. Oke, di sini kita membuat contoh yang ketiga ya, yaitu proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Oke. Seperti tadi kita membuat bidang proyeksinya terlebih dahulu. Contoh seperti ini. Nah, di sini sebuah bidang ya. Kita beri tanda A. Oke.
seperti tadi, dengan syarat di masing-masing sudut memiliki garis tegak lurus ya. Kita bedakan warna saja biar kita tahu garis lurus itu, garis tegak lurus itu yang seperti apa dan yang bagaimana gitu ya. Kita kasih warna hijau. Nah, contohkan di sini ya. Nah, di sini tuh, di sini di sebuah bidang itu memiliki 4 titik ya. Nah, sini 2, 3, 4. Maaf, 4 di sini ya. Nah, dan di sini juga apa? Bentar. Ini dinamakan itu ya, garis proyeksi, dan ini proyektor. Nah, di sini juga menghasilkan gambar proyektor ya. Sini seperti ini contohnya. Kita harus sejajar gitu. Nah, gitu. Dengan syarat tadi di masing-masing sudut itu memiliki garis tegak lurus ya, yang sejajar dengan sudutnya gitu. Jadi yang atas sejajar, yang bawah sejajar. Dan itu memiliki apa? Setelah itu kan dia menghasilkan gambar di bidang proyeksinya. Ini contoh gambar proyeksi ortogonal. Ini adalah contoh proyeksi ortogonal dari sebuah bidang. Oke, nah di sini contoh yang keempat ya, yaitu proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Kemungkinan ini dari gambar lebih lumayan sulit dari sebelum-sebelumnya. Oke, kita langsung saja pada contoh gambarnya ya, kita buat. Oke, di sini pada contoh yang keempat yaitu proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Nah, coba kita membuat contohnya yang beda gambarnya dari contoh gambar yang sebelumnya gitu ya. Oke, tadi gambar tersebelumnya itu kan berupa kubus ya. Yang coba kita di sini kita buat segitiga. Oke, itu ya. Kita buat dulu nih seperti itu. Oke, nah itu, oke, itu ini gini. Nah, contoh seperti ini ya. Lalu setelah ini kita buat bidang proyeksinya. Oke, di sini ya, jauh-jauh sini aja. Nah, tuh, ingat syaratnya tadi itu apa? Di masing-masing sudutnya itu memiliki garis proyeksinya di masing-masing sudut. Jadi sini, jadi kita ambil dari sisi depannya aja. Kita ganti warna biar lebih jelas, warna hijau aja ya, kayak gitu. Nah, kita di sini nih, kurang lurus segini contoh. Nah, kita kasih dulu. Oke, nah sini kita kasih gambar ya itu. Maka tadi usulnya sejajar gitu ya, contoh gambar. Oke, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Oke, dan ini seperti ini gitu. Contohnya seperti itu ya. Jangan. Oke, kita kasih apa tadi, garis ini ya.
harus sejajar. Nah, seperti itu. Dari segitiga kan kalau dari bagian depan itu terlihat 3 titik ya, 3 titik sudut tuh. Contohnya seperti ini. Oke, ini adalah contoh yang keempat, yang dinamakan proyeksi ortogonal dari sebuah benda. Itu ya. Saya ulangi lagi, yang warna hijau ini namanya garis proyeksi jika dia belum melintas yang persegi ini bidang proyeksi ya. Nah, kalau sudah melintas itu di sini disebut garis proyektor gitu. Oke. Nah, selanjutnya kini kita membahas materi di bagian proyeksi Eropa dan Amerika. Kita harus tahu terlebih dahulu ya, proyeksi Eropa dan Amerika itu apa. Nah, proyeksi Eropa dan Amerika merupakan proyeksi yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Jadi kita secara simpelnya itu proyeksi Eropa dan Amerika itu cara pandangan kita melihat suatu gambar dari arah pandang kita sendiri gitu ya. Nah, proyeksi Eropa disebut juga proyeksi sudut pertama. Juga ada yang menyebutnya proyeksi kuadrat. Iya, perbedaan sebutan ini tergantung dari masing pengarang buku yang menjadi referensi. Dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Nah, contoh pertama ini adalah proyeksi Eropa ya. Oke, coba kita gambar dengan contoh kita sendiri. Oke, di sini kita akan membuat contohnya ya. Contoh pandangan Eropa. Contoh pertama yaitu pandangan Eropa. Kita tambahkan foto, impor. Di sini saya hanya menggunakan aplikasi Invins Decision ya. Nah, kita membuat gambar terlebih dahulu. Oke. Nah, sini ya. Kurang pas. Coba kalau menggunakan ini. Oke, itu. Oke, kita save, lalu kita tambahkan sini, oke, sini, yang sini aja deh. Sini, salah. Sini ya. Oke, itu. Mana? Ini, oke. Tambahkan ini sini. 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 Wow.
sini. Oke, contoh ya, maaf tidak sebagus yang dikira. Oke, nah nah untuk ini maksud dari PA itu adalah pandangan atas ya. Nah ini kita tandahkan PA. Apa itu PA? PA itu adalah keterangannya pandangan atas. Jadi kita melihat di bagian PA itu melihat dari pandangan sebelah atasnya. Nah untuk PQ ini kan sebelah sini ya, gitu. Itu pandangan kita dari sebelah kiri. Untuk PD-nya itu, untuk PD itu pandangan kita dari sebelah depan ya, dari bagian depan. PD itu cara kita memandangnya dari depan. Nah untuk PBA, P.BA itu cara kita memandang dari bagian bawah ya, dari bagian bawah. Nah untuk PK-nya itu, PKA itu sama aja, maksudnya cara memandang kita dari sebelah kanan ya, kan ada sebelah kiri pasti ada sebelah kanan tuh. Dan untuk PBE itu cara kita memandang dari sebelah belakang. Oke, jadi seperti itu ya. Dari pengertian proyeksi Eropa, Amerika itu ibaratnya cara pandang kita dari sebelah manapun, dari bagian manapun gitu. Ini adalah contoh proyeksi Eropa. Nah ini kita coba gambar bagian dua dimensinya ya, yang bagian gambar proyeksi Eropa sini. Oke, kita langsung gambar aja. Kita kasih warna hitam pekat ya, kayak saya. Kita siniin, salah kembali gimana di titiknya sini. Oke, coba dari sini. Nah oke, dibikin sini. Oke tuh. Oh, salah. Waduh, gimana nih? Oh gitu, oke. Nah, kita ke atas sini ya, kita terusin. Nah, kita ke sini lagi. Oke, salah. Sini ke bawah, salah. Sini. Nah, kita ke sini. Kita harus benar-benar rapat ya, karena kalau tidak itu tidak akan bisa digambar.
Nah, seperti ini. Itu contohnya ya, anggap aja ini lurus lah. Oke, dan di sini ada bagian dari sebelah kirinya, pandang dari sebelah kiri, sini, 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 teruskan sini, sini ya, sini, sini langsung. Nah, oke, anggap aja ini lurus ya. Ini dari sebelah bagian kiri. Dan ini ada bagian atasnya nih, cara pandang kita dari bagian atas. Tuh, kita luruskan dulu sini, 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 sini. Oh, mana nih? Sini, sini ya, sini. Nah, anggap aja ini lurus ya. Nah, udah, anggap aja ini lurus aja. Nah, di sini juga ada bagian dua dimensinya dari bagian kanan ya. Seperti ini, ini, ini dia. Oke, sini, sini, oke, sini. Aduh, kembali, kembali, kembali. Sini, sini. Seperti ini ya. Salah. Nah, ini anggap aja kita lurus ya. Oke, tuh. Dan ada pula ini dari bagian depan ya. Sini, 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 sini. Terus sini, sini. Oh, salah, salah. Sini ya, anggap aja kita lurus ya ini ya. Nah, kita simpan, lalu kita coba berikan gambar ya, atau warna. Sini kita kasih warna abu-abu aja. Oke, kasih warna. Salah, salah, salah. Nah, oke, itu ya untuk lebih jelasnya. Oh, maaf, ini. Nah, ini untuk ini ya, untuk gambar dua dimensi bagian proyeksi Eropa seperti ini ya. Ada bagian atas, bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, dan nah, lanjut untuk yang kedua itu ada proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga, dan juga ada yang menyebutnya proyeksi kuadran 3 ya. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya sama atau itu. Jadi sebenarnya tergantung kita si penglihatnya, cara memandangnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, nanti kita coba membuat gambar juga ya, seperti yang tadi berarti ini. Oke, kita langsung aja membuat gambarnya, contoh gambarnya.
Oke, kita lanjutkan yang tadi. Maaf, ada tamu sini. Oke, luruskan dulu dan di sini jadi muter-muter nih gitu. Kita luruskan ya. Salah. Oke. Nah, kita sip. Nah, contoh seperti ini ya. Kita coba kasih warna agar lebih mana gitu ya. Caranya seperti ini. Ini kita tambahkan is ya. Kita kasih warna hitam keabu-abuan tuh. Oke, nah kurang jelas ya. Ini aja nih. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini sama aja seperti tadi. Bagian PA itu cara cara memandang kita dari bagian atas. Nah, sedangkan dari PBE itu cara memandang kita dari sebelah belakang ya. Nah, sedangkan kalau PKA itu cara kita memandang dari sebelah kanan. Dimana ada kanan pasti ada kiri. Nah, PKI bukan ya PKI itu ya. Cara kita memandang itu dari sebelah kiri. Nah, di sini ada PD. Nah, di sini PD itu cara kita memandang dari sebelah maksudnya PD itu pandangan ya. Jadi di sini ada PBA. Nah, PBA itu cara kita memandang dari bagian atas. Nah, PD itu tadi apa? PD itu cara kita memandang dari bagian dalam. Itu ya. Di sini coba kita membuat gambar 2 dimensinya. Ini dia contohnya ya. Oke. Cari gambar. Sini. Kita bikin gambar baru aja di sini ya. Oke. Ketebalan kita turunin aja seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ke sini enggak, kita ke sini aja langsung. Sini salah sini. Oke, sini udah luruskan sini, teruskan sini salah. Salah. Nah, coba benarkan terlebih dahulu ya. Kita rapikan. Nah, sini. Nah, itu ya. Ini pandangan kita dari sebelah mana, dari sebelah ini ya, dari sebelah belakang. Nah, dari sini coba kita pandangan kita dari sebelah atas ini. Oke, kita gambar.
anggap aja rapi lah. Aduh, salah. Bisa di sini aja. Di sini oke. Terapikan seperti ini, dan kita seperti ini ke sini. Oke, ini pandangan kita dari sebelah atas. Ini bagian tengahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba bagian dari sebelah kirinya. Ini seperti ini. Maksudnya ini dari sebelah kanan ya. Sebelah kiri, benar sebelah kiri. Oke. Kita luruskan, anggap aja nih lurus ya. Oke gitu. Wih, salah. Kita kesini aja langsung lah. Tuh. Sini. Luruskan. Nah. Gitu ya. Nih, anggap aja nih lurus lah seperti itu. Nah, kita bagian dari ini. Kanan, sebelah kanan. Oh, gimana ini? Oke, itu aja. Kita ke sebelah sini. Sini. Nah. Itu. Itu ya, anggap aja kita lurus lah. Tuh. Nah. Sini atas udah, kiri udah, kanan udah. Nah, sekarang kita bagian depan ya. Ini bagian depan gitu. Bagian depan. Sini. Oke, di sini. Dari ujung dulu. Sini. Gak usah. Langsung ke sini. Oke, langsung ke sini. Oke. Kita luruskan. Salah. Oke, kita langsung sini. Luruskan, rapikan dulu ya. Nah, ke sini. Salah. Kita ke sini. Nah, ini. Kita ke sini. Nah, kita ke sini. Oke. Luruskan. Oh, itu ini ya. Contohnya, nah. Kita ke sini. Nah, bagian sini nih. Luruskan terlebih dahulu. Nah, salah. Kita ke sini. Nah, itu ya, anggap aja ini lurus. Nah, coba kita berikan warna agar lebih jelas lagi. Oh, warna apa ya? Warna abu-abu aja pas itu. Nah, oke. Oh, seperti ini tidak lurus ya. Jangan warna ini, berarti tidak kelihatan. Coba aja warna-warna ini. Oke. Nah, itu ya.
Nah, kok tidak bisa nih? Oh, itu karena ini gak tutup, maaf, sorry. Nah aja nih. Nah, itu ya. Jadi ini adalah bagian proyeksi Amerika bagian 2 dimensinya, dan ini adalah bagian 3 dimensinya. Oke. Nah, dan yang ketiga, pemilihan pandangan depan. Pemilihan pandangan depan dari benda yang akan disajikan dalam gambar adalah sangat penting, karena pandangan depan dapat langsung memberikan keterangan bentuk benda yang sebenarnya, dan jumlah pandangan depan juga ditentukan oleh pandangan depan tersebut. Pandangan depan tidak selalu berat bagian depan dari benda itu tersendiri. Pandangan depan adalah bagian benda yang dapat memberikan cukup keterangan mengenai bentuk khas atau fungsinya. Di bawah ini terdapat beberapa contoh pandangan depan, misalkan wajah seseorang wanita ingin diabadikan dalam gambar seperti pada gambar 9.7. Maka pandangan depan dari wajah tersebut adalah muka itu tersendiri, karena bagian ini sudah memberikan sifat-sifat khas dari wajah tadi. Nah, pada gambar 9.7, pandangan depan dari seekor kuda justru diambil pandangan samping, karena pandangan ini sudah cukup memberikan keterangan tentang ciri-ciri khas dari benda tersebut. Nah, kita perhatikan ya, dari gambar dari masing-masing gambar ini. Udah begitu jelas ya, bahwa di gambar bagian A itu yang gambar wajah itu kan dilihat dari pandangan depan ya, jadi sudah kelihatan dari unsur-unsurnya, dan pandangan depan itu langsung kayak memberikan semua keterangan dari gambar tersebut. Begitu juga dari contoh gambar yang B, yang pandangan depan kuda, itu juga sama, cuman dari satu arah pandangan ya, langsung kayak memberikan keterangan dari bentuk benda tersebut gitu ya. Nah, pada gambar 9.8 memperlihatkan badan pesawat dari samping yang diambil sebagai pandangan depannya, karena bagian ini memberikan informasi yang lengkap dari benda tersebut. Begitu juga dengan benda yang lain, misalkan sebuah mobil, sepeda motor, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan gambar pesawat ini ya. Dari ketiga gambar ini memperlihatkan dari masing-masing sisi pandangan. Nah, yang kecil itu ada pandangan dari sebelah kiri, dan yang di bawah itu ada pandangan dari bagian depan, dan yang paling atasnya itu ada pandangan dari atas. Jadi kita pahami dari masing-masing gambar tersebut bahwa ada beberapa sisi yang harus yang bisa dipandang, kayak sebelah kiri contohnya, ke atas dan depan gitu ya. Dan di sini juga ada perbandingan antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Keuntungan proyeksi Amerika. Di awal bab proyeksi telah dijelaskan bahwa kedua proyeksi tersebut dapat sama-sama dipakai sesuai dengan standar ISO. Negara Amerika Serikat dan Jepang telah menentukan untuk memakai proyeksi Amerika. Hal ini didasarkan pada keuntungan dari cara ini disebanding dengan proyeksi Eropa. Keuntungannya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada dari gambar bentuk benda dapat langsung dibayangkan dengan pandangan depan sebagai patokan, dan bendanya muncul seperti aslinya. Jadi kalau dipandang dari sisi depan itu seperti langsung melihatkan semua dari sisi-sisi gambar tersebut ya. Nah, dan ada juga yang kedua dari keuntungannya, gambarnya mudah dibaca karena hubungan antara gambar yang satu dengan yang lain dekat.
tidak saja mudah dibaca, tetapi jarang terjadi salah pengertian. Cukup mudah lagi, terutama pada benda-benda yang panjang. Susunan pandangan depan dan pandangan samping mudah sekali dibaca. Nah, dan ada pula yang ketiga, pandangan yang berhubungan diletakkan berdekatan. Oleh karena itu, mudah untuk memberi ukuran-ukurannya. Tidak mungkin terjadi salah pembacaan ukuran bagi teknisi, operator mesin, atau lebih sederhananya. Jadi ketika suatu gambar diletakkan berdekatan, maka untuk melihat ukurannya itu dari salah satu gambar tersebut saja sudah terbaca terbaca bahwa kedua ukurannya itu sama gitu ya. Nah, dan yang keempat, dengan proyeksi Amerika mudah memberi pandangan tambahan atau pandangan setempat. Untuk lebih jelas tentang perbandingan proyeksi Eropa dan Amerika dapat terlihat pada gambar bawah ini. Nah, kita perhatikan pada yang atas terlebih dahulu. Itu terlihat jelas bahwa dari pandangan sisi depan dan atas itu terlihat ya. Dan dibandingkan dengan yang bawahnya sama saja, cuman sudah terlihat jelas dari sisi satu pandangan, mau dari atas ataupun dari depan sudah terlihat ya. Ini contoh gambarnya. Nah, di sini ada simbol proyeksi. Untuk membedakan proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika, perlu diberi lambang proyeksi. Dalam standar ISO atau DIS 128 telah ditetapkan bahwa cara kedua proyeksi boleh dipergunakan. Sedangkan untuk keseragaman ISO, gambar sebagai digambar menurut proyeksi Eropa. Kuadran 1 dikenal dengan proyeksi sudut pertama. Dalam sebuah gambar tidak diperkenankan terdapat gambar dengan menggunakan kedua proyeksi secara bersamaan. Simbol proyeksi ditampilkan di sisi kanan bawah kertas gambar. Simbol atau lambang proyeksi tersebut adalah sebuah kerucut terpancung ya. Itu. Jadi kalau untuk membedakan proyeksi Eropa itu memiliki kuadran 1 atau dikenal dengan proyeksi sudut pertama. Itu perbedaannya dengan sudut pandang Amerika. Sedangkan proyeksi Amerika itu ditandai dengan kuadran 3 ya. Jadi itu perbedaannya yang dapat kita bedakan bahwa mana dari salah satu gambar ini yang menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika. Oke. Nah, di sini ada masing-masing simbol proyeksi. Nah, di sebelah kiri itu gambar yang paling atas ya, simbol proyeksi Eropa. Dan yang sebelah kanan itu seharusnya itu simbol proyeksi Amerika ya. Seperti itu contohnya. Nah, dan yang C itu anak panah. Anak panah digunakan untuk menunjukkan batas ukuran dan tempat atau posisi atau arah potongan. Sedangkan angka ukuran ditempatkan di atas garis ukur atau di sisi kiri garis ukur. Contohnya seperti yang di bawah itu ya, gambar di bawah. Nanti kita contohkan di bawah dengan gambar tersendiri ya. Tuh. Kita perhatikan itu. Ini sebuah gambar panah ya, yang besar itu. Nah, yang garis-garis itunya itu disebut dengan garis ukur yang menerangkan berapa panjang dan lebarnya ukuran pada gambar tersebut. Oke, coba kita membuat gambar dengan gambar kita sendiri ya. Nah, ini contoh simbol proyeksi dari lambang Eropa ya. Seperti ini contohnya. Sedangkan kalau simbol proyeksi dari arah Amerika itu sebaliknya ya. Contohnya seperti ini. Oke. Ini ya. Panjang.
ini, terus kita shift dan ini segini. Apa aja yang lurus ya itu, dan ininya seperti ini. Kasih ketebalan sini ini. Oke, kita simpan sini. Ini sini, di sini. Nah, oke. Nah, sebentar. Sip. Dan kita sini lingkaran ya. Sini lingkaran. Kurang pas. Sini. Oke. Kurang lebih segini ya. Gini. Nah, yang di sebelah gambar yang sebelah kiri itu sebagai simbol proyeksi yang Eropa. Nah, dan sedangkan sebelah kanan itu sebaliknya, itu simbol proyeksi Amerika ya. Kita tandain aja di sini. Sini Eropa dan di sini Amerika. Oke. Terus yang kedua itu tanda panah ya. Kita bikin dulu di sini tanda panah. Ini. Oke. Seperti ini. Nah. Ini. Oke, itu contohnya. Seperti ini. Contoh seperti ini. Nah, di sini kan sudah terbuat tanda panah. Nah, dan garis yang menunjang lurus tegak seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Ini disebut juga seperti garis ukur ya. Garis ukur. Nah, yang seperti ini gitu. Ini ke sini gitu. Nah, dan di sininya terletak tanda panah seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Oke. Garis tanda panah. Itu menyimbolkan ini garis ukur ya. Garis ukur panjang atau lebarnya sebuah gambar. Contoh misalkan ini panjang dengan panjang 60 ya, misalkan 66. Dan di sini kemiringan itu 32 derajat seperti itu contohnya. Nah, dan ini dengan tingginya itu menggunakan panah ya tadi ya, seperti ini, tinggi menggunakan panah. Oke, itu. Nah, di sini dengan tinggi contohnya semisalkan 25 ya, misalkan. Nah, jadi garis panah itu sebuah garis ukur ya, garis ukur yang menerangkan tinggi atau lebarnya ukuran pada gambar. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini seperti ini. Nah, mungkin sampai sini saja materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Mujib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Digital Cafe.